الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الحمد لله Bapak, Ibu, rahimani rahimahumullah jami'an jamaah masjid Kota Batam, dan kami aturkan jazakumullah khair pertama kepada saudara-saudara kami dari Muslim Biker Indonesia chapter Bekasi, di antaranya Anda sahabatnya Ustaz Muhammad Syukron, dan juga kepada saudara kami Bapak Umar Andi yang di antaranya mewasilahi dari acara ini juga tak lupa kepada tim DKM Masjid Hal dan Radio Hal. Kesempatan yang indah Allah perjumpakan kita di kali pertama ini dalam salah satu momen sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardhiyah, yaitu majelis menuntut ilmu yang dibacakan padanya qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada salah satu ilmu yang dilupakan oleh kaum muslimin, ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi menyampaikan hadis-hadisnya. Kadang Nabi juga menyampaikan ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak mengatakan ini adalah Ibn Nabawi. Tetapi para ulama lah yang kemudian merangkumkan dalam kitab-kitab mereka, di antaranya dijadikan oleh Imam Al-Bukhari kitab tentang ilmu pengobatan. Begitu pula Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang ilmu pengobatan sekitar 120 hadis. Imam Muslim meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari sekitar 8 hadis. Belum lagi ulama yang setelahnya dan setelahnya. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang meremehkan hadis yang hanya dipandang hanya sedikit sekali yang diriwayatkan Nabi tentang ilmu pengobatan, sedikit. Sehingga ketika melihat sedikit, ilmu ini dilihat sebelah mata, bahkan dijadikan ilmu alternatif. Salah besar kalau kaum muslimin menjadikan ilmu pengobatan yang dibawa Nabi sebagai ilmu alternatif. Jadikan ilmu ini ilmu sebagai pengobatan yang utama untuk umat Islam. Memang tak sepenuhnya ada yang bisa disandarkan kepada Nabi SAW, tetapi para ulama merangkum ilmu-ilmu tersebut, kadang diambil dari Al-Quran, kadang diambil dari Sunnah, dirangkumlah dijadikan rumusan. Rahimahumullah jami'an, hadis memang yang disebutkan Nabi tidaklah banyak terkait ilmu pengobatan, tapi cukuplah yang sedikit ini kemudian dijadikan pembahasan panjang dan lebar, dijadikan konsep ilmu pengobatan oleh para ulama. Dari ilmu-ilmu ini diantaranya diriwayatkan oleh mazhab Imam Ahmad sendiri, bahkan dijadikan buku sekitar 65 buku mazhab Imam Ahmad yang menulis tentang ilmu pengobatan. Belum mazhab Syafi'i, belum mazhab Al-Hanafi, belum mazhab Hambali, belum mazhab Maliki, dan mazhab-mazhab yang lainnya. Para hadirin rahimahumullah jami'an, ilmu pengobatan ini semakin berkembang, terus berkembang dari zaman Nabi SAW. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian dijadikan oleh Imam Syafi'i juga sebagai bahan tadabbur. Sampai Imam Syafi'i berkata di zamannya, kata Imam Syafi'i disebutkan, ma'alamu halalan ma'alamu ilman ba'da al-halali wal harami ambal min ilmi tibb illa anna ahlul kitab ghalabuna alaih. Aku tidak mengetahui ilmu yang lebih
dunia setelah ilmu halal dan haram kecuali ilmu pengobatan. Tapi sangat disayangkan ahlul kitab sudah mengalahkan kita dalam ilmu pengobatan. Tapi alhamdulillah di zaman kita sekarang ilmu pengobatan semakin pesat. Kemudian juga menurut muridnya Harmalah bin Yahya, dia menyaksikan pada diri Imam Syafi'i, kata beliau, kana Syafi'i yatalahhaf mimma dhayya'a al-muslimun min at-tib wa qala wa huwa thuluthul ilm wa wakalu ila al-yahudi wa nasara. Kata Imam Syafi'i, kata Harmalah bin Yahya muridnya, dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan kondisi kaum muslimin, sangat sedih ketika kaum muslimin menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Kemudian kata Imam Syafi'i sendiri, padahal ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu. Sangat disayangkan mereka menyerahkan ilmu ini kepada Yahudi dan Nasrani. Coba ketika musim pandemi kemarin, di mana kiblat kita? Padahal ada satu ilmu yang sangat indah untuk dikupas. Dan kajian-kajian kami ini mulai di-cut, mulai dipotong, ya, bahkan dianggap ini kajian menyesatkan. Padahal ada konsep yang mudah. Anda perhatikan, kita tarik dalam sisi agama. Pertama, Nabi SAW telah bersabda, inna hadha ad-din yusr wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini sangat mudah. Barang siapa yang memperberat urusan agama ini, maka dia sendiri akan kalah. Sama. Ternyata urusan dunia kesehatan, kalau kita tidak duit, mudah. Untuk sehat tetap sehat, itu mudah. Untuk sakit cepat sehat, itu mudah. Ya, untuk sakit, gampang sakit, juga mudah. Kalau sakit nggak sembuh-sembuh, dia belum tahu caranya. Nah, rahimani wa rahimahullah jangan sama. Kalau kita perhatikan, ya, agama ini mudah. Dan kita perhatikan madhab yang naik ke permukaan, yang terkenal 4 madhab. Padahal madhab itu sangat banyak banget. Cuma 4 a'immah ini yang diangkat oleh muridnya dan diviralkan. Dan negeri kita, ya, yang keangkat madhabnya adalah hanya madhab Syafi'i yang dominan, mendominasi. Nah, sehingga kalau ada madhab-madhab yang lain, ya, dilihat sebelah mata dan dianggap tidak cocok di negeri ini. Anda perhatikan, padahal Imam Syafi'i sendiri dan para a'immah yang lainnya, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, idza sa'alta an madhhabi, kalau kau tanya tentang madhab, kata para a'immah, idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu madhabku. Jadi negeri kita dominannya madhab apa? Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i mengajarkan kepada muridnya, madhabku adalah kalau ada hadis yang sahih, maka itu madhabku. Imam Syafi'i gak bilang madhabku, kalau ditanya madhabku adalah Syafi'i, aku sendiri tidak. Tapi kalau ada hadis yang sahih, itu madhabku. Menunjukkan kita gak boleh fanatik kepada satu madhab. Sekarang kita tarik garis. Madhab ilmu pengobatan di negeri kita, madhabnya apa? Belanda. Kenapa? Karena kita dijajah negeri Belanda 350-an tahun. Dijajah. Tahu sasaran target operasi Belanda siapa? 2 orang yang sangat penting. Ahli ilmu agama dari kiai, gus, ustadz, alim ulama di masa silam jadi sasaran target. Makanya kalau ada orang berangkat ke Makkah untuk haji, dijuluki Pak Haji sama Belanda. Kenapa? Karena kalau sudah ke Mekah, berarti sudah dicuci otak. Kalau ada apa-apa provokasi, ya berarti provokatornya adalah mereka yang pulang dari Mekah. Siap ditangkap, gampang. Kemudian sama, yang kedua, yang paling sering jadi target operasi selain alim ulama,
Para dai di negeri kita adalah ahli pengobat. Negeri kita kaya akan ilmu pengobatan. Bahkan negeri kita termasuk negeri penghasil herbal terbesar di muka bumi. Dan ahlinya nomor 2 setelah Cina. Nah, yang paling lengkap di negeri kita. Nah, Rasulullah ditangkapin jadi target operasi. Kenapa? 2 orang ini adalah 2 orang yang punya masa. Para dai punya orang ya yang didengar, sehingga punya masa. Ahli pengobat, mereka dijunjung tinggi. Demikian sampai mereka yang menghubung kepada Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa diangkat sebagai Tuhan? Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mujizat dari Allah. Karena Nabi Isa bisa mengobati penyakit al-baras, belang di telinga. Ya, Nabi Isa bisa mengobati orang buta. Sehingga mereka menempatkan makhluk Allah, yaitu Nabi Isa, diletakkan sebagai kedudukan Rabb, Tuhan, ya, atau anak Tuhan. Kenapa? Karena dia mukjizat. Kenapa mereka nggak mikir siapa yang memberikan mukjizat ini? Karena inilah mereka punya masa. Pengobat pun punya masa, karena dia bisa mengobatin. Kalau Anda tadabbur, lihat ucapan Imam Syafi'i juga. La taskunanna fil bilad alladhi laysa fihi 'alim yufti an dini wa laysa fihi tabib yunbi'uka mardi jasadi. Janganlah Anda tinggal di satu negeri yang di negeri itu tidak ada seorang alim pun yang berfatwa tentang urusan agama Anda, dan tidak ada seorang tabib, tidak ada seorang dokter pun yang mengkabarkan kondisi tubuh Anda. Nah, ini 2 tabib. Makanya Belanda nyari 2 orang ini, seorang alim dan tabib. Seorang alim untuk apa? Mengobati penyakit hati, syubhat dan syahwat. Nah, adapun tabib, dokter, mengobati penyakit fisik. Alangkah indahnya kalau dokter atau tabib dia punya latar belakang ilmu agama yang bisa mengobatin hati manusia dan fisiknya manusia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, kalau Anda perhatikan pengobatan di negeri kita, kiblatnya adalah Belanda, karena kita dijajah oleh Belanda. Kalau pengobatan Malaysia dan Singapura, kiblatnya adalah Inggris, karena mereka dijajah oleh negeri Inggris. Ciri-ciri mazhab pengobatan Belanda di antaranya apa? Gampang main suntik. Dari zaman dahulu sampai ada pengobatan placebo. Kalau ada orang suntik diisi padahal cuma aqua bides, water for injection, cuma air steril, disuntik. Keluar dari klinik, keluar dari rumah sakit, orang bilang, langsung sembuh, sudah disuntik. Dan subhanallah, alhamdulillah, ini kita lihat sama sebagaimana ilmu agama, ilmu pengobatan juga demikian. Fanatiknya ilmu pengobatan modern ala Belanda. Makanya kalau ada ilmu pengobatan lain, seringnya ditolak. Sebagaimana negeri kita, kalau mayoritasnya mazhab Syafi'i, kalau ada mazhab lain, dianggap ini ajaran baru dan tidak benar. Gambaran hampir sama. As-sawa bis-sawa, wal mithl bil mithl. Nah, subhanallah, berarti apa? Mereka melihat kenapa kalau ada pengobatan, misalkan paket pengobatan tradisional timur dengan akupunktur, dengan herbalnya, pengobatan Yunani, pengobatan India, pengobatan Arab klasik, ya, pengobatan kejawen. Dan semua pengobatan kejawen itu pengobatan nggak benar atau syirik. Pengobatan kejawen yang jelas nggak ada unsur kesyirikan, nggak ada unsur keharaman, nggak ada malapetaka, boleh. Karena bukan urusan agama, boleh. Dan ilmu pengobatan yatajaddad, selalu diperbarui. Selalu diperbarui. Ya, kalau ilmu agama, jangan bilang ilmu agama diperbarui. Kalau urusan dunia pengobatan, dunia teknologi, ya, dunia hiburan,
diperbarui, silahkan. Teknologi silahkan. Tapi untuk urusan agama, nggak boleh agama diperbarui, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Sudah, seperti juga Nabi bagaimana tata cara sholat, wudhu, sudah paten. Kita bicara tentang urusan sekarang dunia pengobatan. Urusan dunia pengobatan perkara yang mubah, ya tajaddad, nggak mengaruh. Nggak bisa dibilang ilmu pengobatan kedokteran modern dibilang bid'ah. Nggak bisa. Makanya judulnya kita malam ini yaitu apa? Modern medical, ya herbal dan tidur metode. Apa bedanya? Sekarang ilmu pengobatan termasuk ilmu dunia. Ilmu dunia. Makanya Nabi SAW, ya Nabi SAW pernah ditanya terkait urusan dunia. Ya, urusan dunia. Kalau urusan ibadah harus sesuai dengan juga yang Nabi ajarkan, tata caranya, kaifiyahnya. Adapun kalau urusan dunia, apa kata Nabi SAW? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian, termasuk dunia ilmu pengobatan. Silahkan. Adapun pengobatan yang datang dari Nabi, karena pengobatan itu ada pengobatan ilahi dari wahyu, ada yang tabi'i, yang alami, ada yang murakkab, tergabung padanya ilahi dan tabi'i. Ilahi dan tabi'i. Contoh, kasus ilmu pengobatan ilahi contohnya ruqyah. Tabi'i contohnya, tabi'i yang seperti kalau misalkan ada orang misalkan demam dikasih herbal penurun panas, ya, atau obat kimia penurun panas, paracetamol, itu tabi'i. Adapun kalau ilahi dan tabi'i murakkab, contohnya hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW pernah disengat kala jengking, kemudian Nabi SAW menghentikan sholatnya. Dan ini ada keuntungan, dua keuntungan. Keuntungan pertama, kalau Nabi melanjutkan sholatnya, bisa-bisa sholatnya tidak khusyuk. Keuntungan kedua, Nabi menghentikan sholatnya, kalau seandainya dia lanjutkan, beliau SAW lanjutkan, bisa jadi racunnya tak menyebar. Kemudian Nabi selesai sholatnya, Nabi berkata, la'anallahu al-aqrab ma yada' nabiyyan al-ghayru nabi. Dalam riwayat, la'anallahu al-aqrab ma yada' musalliyan al-ghayru musalli. Terlaknatlah kala jengking, tidak membiarkan Nabi atau bukan Nabi, orang yang sholat ataupun tidak sholat, untuk tetap disengat. Ya, makanya kala jengking dibunuh. Dan kalau jengking di negeri Arab kecil, hijau, ya hanya sebesar segini, tapi racunnya dahsyat. Nah, kemudian Nabi SAW setelah itu spontan Nabi minta air dingin dan garam. Ya, air dingin untuk mendinginkan panasnya racun. Garam untuk mengisap racun serum protein yang sudah masuk ke dalam tubuh Nabi. Padahal Nabi nggak belajar ilmu kimia. NaCl, garam, ditambah H2O. H2O serum protein racun. Terikatlah menjadi NaOH. Nggak belajar. Nabi minta ke sahabatnya air dingin dan garam. Setelah itu Nabi memegang lokasi sakitnya sambil meruqyah. Nah, tadi itu yang pertama tabi'i, air dingin dan garam. Kemudian ilahi apa? Nabi meruqyah pakai al-ikhlas, al-falaq, al-nas. Contoh yang kedua, Nabi pernah mendapati ada orang yang mengalami busur. Busur itu seperti benjolan yang keluar dari tubuh, kemudian bernanah, jadi gorok. Atau jurur, ada orang kena pisau atau pedang. Apa yang Nabi lakukan dengan hadis yang sahih, dan ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Tadi cara tadi juga bisa dipakai untuk gigitan ular berbisa. Ya, demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun yang ini cara ini seperti bisul, busur, benjolan, damamil, itu gatal-gatal kecil, ya. Kemudian ada jurah, luka, jurahat. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi pakai jari telunjuknya, pakai ludahnya, kemudian cari tanah kering. Dan ini jarang dilakukan kaum muslimin. Kemudian diletakkan di tempat yang dibutuhkan untuk diobati, sambil Nabi membaca Bismillah, turbatu ardina
biriqati baqdina liyushra saqimana biidni rabbina. Ya, dengan nama Allah. Ya, Nabi berharap keberkahan dengan nama Allah. Turbatu ardina, dengan melalui tanah kering dari bumi kami ini, dengan air ludah sebagian dari kami, untuk mengobati orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Tentunya kata Ibnu Qayyim, kata Al-Hafidz Al-Mustaghfiri, kata Suyuti, Anda nggak usah pakai cara ini kalau Anda nggak yakin. Karena cara ini harus disertai hati yakin, talaqi bil qabul. Karena apa? Perlu talaqi bil qabul. Makanya kadang ada orang ruqyah, kenapa nggak ngefek-ngefek? Karena dia ragu, ngefek apa nggak ruqyah ini? Ya, beda. Makanya orang yang jam terbang tinggi biasa meruqyah dengan kita walaupun hafal Al-Quran, meruqyah tapi ragu, beda. Ada orang biasa meruqyah nggak sampai hafal 30 juz, walaupun cuma surat Al-Fatihah saja, tapi Masya Allah membuat makarnya setan hancur. Ya. Jangan setan, orang gangguan medis saja, orang gila. Bayangin, orang gila, orang stres. Stresnya bukan stres karena kesurupan, bukan karena jin, stresnya karena masalah psikis. Katakan bahasa sekarang, schizophrenia. Biasanya kalau di antara kita ada punya famili gila, biasanya sudah kita ada mikir panjang. Ya Allah, harus masuk rumah sakit jiwa berapa tahun, harus minum obat ini dan itu. Kadang diterapi sengat listrik, kadang terapi mandi kolam renang, kadang butuh waktu lama. Ternyata sahabat Nabi pamannya Khadijah bin Khauf dalam riwayat Abi Dawud disahkan Syekh Albani rahimahullah taala, juga Syaukani dalam Nailul Awtar, sahabat ini sepulang baiat bersama Nabi di Madinah. Perjalanan pulang berjumpa dengan orang gila yang dipasung dengan besi. Orang yang dipasung dengan besi ini diruqyah hanya 3 hari. Sehari hanya 2 kali. Yang dibaca cuma surat Al-Fatihah, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya kembali kepada Nabi SAW dan ditanya Nabi SAW, kamu apa yang kau lakukan? Saya ruqyah ya Rasulullah. Apa yang kau baca? Surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Ada surat yang lain? Tidak ada ya Rasulullah, cuma surat Al-Fatihah. Ambil semua 200 ekor kambing untuk kamu. Dikasih hadiah 200 ekor kambing gara-gara ruqyah orang gila. Kenapa? Excitednya keluarga ini kok bisa gila separah ini, sembuh hanya 3 hari, diruqyah dengan surat Al-Fatihah sehari cuma 2 kali. Ulang-ulang semua. Yakinlah yang membedakan. Makanya jangan pernah bilang coba ruqyah dia, tapi ruqyah dia. Nabi SAW pernah melihat ketika ada seorang wanita yang meruqyah, Nabi berkata, irqiha bi kitabillah. Ruqyahlah dia dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Nabi tidak bilang coba ruqyah dia, tidak. Tapi ruqyah dia dengan apa? Yakin, dengan kepastian. Kenapa? Apa bedanya ilmu pengobatan tibu nabawi dari ilmu pengobatan yang lainnya? Disebutkan Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Al-Mustaghfiri dan yang lainnya, ya. Tibu nabawi itu apa? Ilmunya apa? Ilmu yang laisa kasair tibi, tidak seperti ilmu pengobatan yang lainnya. Wa huwa qat'iyyun mutayaqqan. Karena pengobatan ini pengobatan yang pasti dan yakin. Wa li'annahu yasjud min al-akhbar al-ilahi. Karena sumbernya ilmu pengobatan ini dari wahyu. Nah, ini rahmatullah jami'an. Jadi kalau ada ilmu baru yang muncul sekarang, mau ilmu itu dari pengobatan dari Nabi, tentunya kalau mengatakan dari Nabi itu butuh sanad yang sahih. Karena kalau mengatakan dari Nabi tapi tidak ada dalilnya, berarti hanya apa? Diayah, hanya iklan. Ini dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ila an-nar." Barang siapa berdusta atas nama, maka tempat kembali dia di neraka. Dosa besar. Dusta dengan sengaja atas nama Nabi, tempat kembali di neraka. Misalkan pengobatan tibu nabawi disebutkan refleksi. Dari mana refleksi tibu nabawi? Nah,
Ini rahimahumullah jami'an. Subhanallah, sekarang kiblatnya negeri kita pengobatan ala Belanda. Ya, modernnya ala Belanda. Dan kalau ada ilmu pengobatan yang lain, kadang terjadi gesekan-gesekan. Ilmu pengobatan apa sih? Adalah ada pengobatan sudah pernah disebut lagi. Dibilang apa? Ini pengobatan gak masuk akal. Iya, memang gak masuk akal menurut Anda. Karena ada teori yang masuk akal, ada yang gak masuk akal. Ya, kenapa gak masuk akal? Kalau belum nyampe. Coba contohnya gak masuk akal bagi manusia ketika Nabi ditanyai orang-orang Yahudi. Ya, dalam hadis yang begitu banyak, ada riwayat Imam Muslim, Suyuti dan lain sebagainya menunjukkan pertanyaan ini momennya berkali-kali. Orang Yahudi bertanya kepada Nabi, ya Abul Qasim, nas'aluka su'alan. Ya Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, kami akan bertanya kepada engkau satu soal saja. Yang soal ini gak mungkin dijawab oleh kecuali seorang Nabi. Nas'aluka 'anil ma'ain. Kami akan bertanya kepadamu ya Abul Qasim tentang dua air, yaitu air mani laki, air mani perempuan. Kemudian Nabi langsung terdiam. Kenapa? Gak tahu jawabannya. Setelah itu wahyu turun. Malaikat Jibril membawa berita. Kata malaikat Jibril, kemudian sampai hadis ini Nabi bisa menjawab. Kata Nabi SAW, ma'u rajuli abyad ghalid. Ya, ini Islam mengajarkan sampai air yang hina, air mani yang hina. Ya, khuliqa min ma'in mahin, dicipta dari air mani yang hina. Air mani laki, mani perempuan itu hina. Ada yang nyeletuk dari agama lain. Air mani dibilang hina, kata mereka. Iya, hina memang. Makanya kita cocok jadi seorang hamba Allah. Emang dari air mani yang hina. Kalau mau ngolah air mani hina, nih tak kasih air mani, taruh baju Anda. Jijik enggak? Ya jijik lah. Nah, hina air mani. Nah, kemudian Nabi SAW menjawab, mau rajuli abyad ghalid, air mani laki-laki putih kental. Ini standar air mani yang sehat, putih kental. Makanya kalau ada kotak-kotak air mani yang encer, itu tidak sehat. Air mani yang warnanya kemerahan, kekuningan, keabu-abuan, itu tidak sehat. Ini perfectnya disebutkan tadi, putih kental. Kalau zaman sekarang untuk ngecek air mani, di antaranya pakai mikroskop. Kenapa? Karena mengandalkan alat. Karena sudah ada kemajuan. Dan tak kenapa ilmu kedokteran modern sama klasik maupun dunia baru nggak benturan. Jangan dibikin benturan, justru saling melengkapi. Ya, sebagaimana para dai, ya, para ustadz, jangan dibikin dibentur-bentur. Ya, saya mendapat nasihat dari seorang Syekh Abdullah bin Musa, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya Abdurrahman, al-yawm laisa ka'ayyami Imam Ahmad. Zaman kita sekarang bukan seperti zamannya Imam Ahmad. Ada orang yang menyimpang sesat sedikit, sikat. Zaman sekarang beda. Zaman dahulu orang pelaku kesesatan sedikit. Mau dihentikan sama para ulama. Imam Ahmad, Imam Syafi'i ada, Imam Malik ada. Ya, banyak para imam. Zaman sekarang ahli sunnah sedikit. Pelaku penyimpangan banyak. Jadi yang sedikit ini jangan diporak-porandakan. Harusnya saling menyatu. Ya, ada ustadz yang ahli fikih, ahli akidah, ahli muamalah, ya, ahli bahasa Arab, ada yang ahli ilmu yang lainnya, saling melengkapi, dirangkul. Makanya sumber fitnah itu bukan dari para asatidah, tapi dari para santri dan para penuntut ilmu. Alumni di medsos. Ternyata ujung-ujungnya pengen dapat follower banyak dan dapat masukan dari YouTube. Benturin antara asatidah akan dihisab di hadapan Allah SWT. Kaum muslimin tambah porak-porak dan cerai-berai. Ya, musuh-musuh Allah bersatu, dia masih sibuk bikin cerai. Kita kembali lagi, ahli pengobat juga gitu.
Jangan dibenturin sama kedokteran orang klasik. Dokter dibenturin dengan herbalis, dokter dibenturin dengan sinse, dokter dibenturin dengan pengobatan kejawen yang nggak ada unsur kesyirikan, nggak ada unsur keharaman. Kenapa? Masing-masing punya teori. Dokter punya teori yang dia nggak paham ilmu klasik. Ilmu klasik nggak paham ilmu dokter. Jangan celah, jangan saling maki, tapi dirangkul. Intinya kalian, wahai para pengobat, satu yang kalian inginkan. Dengan cara pengobatan kalian, si sakit bisa sembuh dari izin Allah. Itu harusnya ini pikir, bukan nyari kesalahan. Mana kesalahan si bulannya. Terus di-share di medsos. Hati-hati, riba kepada para dai, riba kepada ahli pengobat, riba kepada para pemimpin. Kata Syekh Nurul, ya, riba kepada pemimpin para dai ini dosanya bisa berlipat. Kenapa? Karena mereka punya masa. Gara-gara celaan, makian, gibahan mereka, masanya hilang. Padahal banyak orang ingin ilmu dia. Gara-gara dihilangin kepercayaannya, hilang. Subhanallah, ini penyakit hati yang ada di antara ahli pengobat. Bisa ngobatin orang, tapi kena penyakit hati. Apa? Hasad, iri, dengki, ujub dengan ilmunya. Nah, saat itu dia punya penyakit hati yang lebih parah daripada kanker. Yang penyakit hati yang membakar diri dia sendiri. Kita kembali lagi kasus tadi tentang air mani. Ilmu kedokteran modern, Cina, Romawi, India, Arab, kejawen gak bisa mengungkap dari zaman dahulu sampai detik ini, gak bisa mereka menjawab. Kecuali wahyu yang menjawab. Ketika ditanya air mani, Nabi sebutkan air mani laki-laki putih kental. Kemudian yang ajibnya di sini, setelah itu disebutin apa? Ya, sebelum melanjutkan hadis ini, Anda perhatikan di zaman sekarang untuk jadi pria yang subur minimal harus sekian, ya, sekian jumlahnya, ya. Misalkan 20 juta. Ya, minimalnya 15 juta, 20 juta. Pakai angka ya. Nah, subhanallah, kemudian bisa dilihat dari gerakannya cepat apa enggak, ekornya satu apa dua, maninya lagi sakit, spermanya lagi sakit apa enggak. Ya. Mereka melihat dari hasil laboratorium. Kenapa? Karena ada alat yang canggih. Di zaman dahulu, para ulama nggak pakai alat canggih karena keterbatasan ilmu mereka. Ilmu kedokteran mereka belum diperbarui, tapi ingat, jangan pernah sombong dengan ilmu Anda. Yang merasa sudah belajar ilmu pengobatan, sudah menurut Anda teknologi tinggi. Belum tentu para ulama dengan taufik dari Allah bisa menguak bagaimana sperma sehat dari hadits Nabi yang diteliti. Ternyata disebutkan dalam kitab Al-Mughni, ya, yang meninggal, pengarangnya meninggal pada tahun 345 Hijriah, dia menyebutkan cara unik, sperma ditaruh di mangkok isinya air. Kalau dia tenggelam berarti bagus, karena dia berat. Putih berarti bagus. Kalau dia ngambang berarti encer dan kopong, berarti tidak sehat juga. Para ulama nggak kalah sama zaman kita sekarang. Zaman sekarang kadang mereka sombong, sudah belajar ke penjuru dunia, merasa sudah kemana-mana, dipikir dengan ilmu yang sudah habis duit banyak kesana kemari, ya, solusi dapat, belum juga dapat. Kadang buntu, tidak ada solusi. Kalau kita lihat contoh sperma, kemudian disebutkan di air mani laki-laki, apa kata Nabi SAW? Waminha, dari air mani laki-laki akan jadi cikal bakal apa? Tulang dan saraf. Tulang dan saraf. Al-Iram wal-Asab. Coba, adakah sampai detik ini kedokteran modern mau dari penjuru dunia manapun menyingkap hadits Nabi seperti ini? Bisa nggak menyingkap air mani laki-laki bakal jadi tulang dan saraf? Ya, paling bisa mencium air mani laki-laki. Oh, baunya kok kayak kalsium, tinggi kalsium. Paling sebatas itu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, dan Allah tahu sperma akan jadi apa. Waminha, dan berikutnya air mani perempuan.
Saya kalau tanya ibu-ibu yang hadir di sini, saya tanya, ibu-ibu, air mani ibu-ibu apa? Permisi. Mungkin nggak ada yang bisa jawab. Nggak tahu kan? Nah, dijawab sama wahyu. Kata Nabi SAW, raqiqatun safra, encer kekuningan. Laki-laki tadi apa? Putih, kental. Perempuan, encer kuning. Disinilah. Dari wujud air mani saja, laki-laki lebih kuat dan wanita lebih lemah. Udah dari fitrahnya. Dari air mani wanita ini akan jadi cikal bakal apa? Darah dan daging. Bayangin. Jadi darah dan daging. Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa menyingkap. Orang-orang modern belum bisa menyingkap. Melalui jawaban Nabi ini, kata orang-orang Yahudi dalam riwayat disebutkan 1 orang. Dalam riwayat momen lainnya 3-9 orang. Dalam riwayat hampir 40 orang. Mereka berkata, asyhadu annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Siapa bilang dakwah Ibu Nabawi gak bisa bikin orang Muslim jadi masuk Islam? Iya, Yahudi bisa masuk Islam. Dibilang Ibu Nabawi ilmu yang gak bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka untuk bisa masuk surga. Dan bisa menyelamatkan seseorang untuk langsung masuk surga. Ibu Nabawi bukanlah amal jariah. Ibu Nabawi gak pernah beriman. Nah, insyaAllah banyak ilmu disikap. Ya, subhanallah, rahimahullah jamiah. Kemudian dari sinilah wanita ini jadi cikal bakal air maninya nanti apa? Darah dan daging. Makanya kalau ada istri antum atau istri-istri antum yang berani ngancam antum minta cerai, hati-hati para istri. Nabi sudah bersabda, man talabat talaq min ghairi qudhun lam ya'tal jannah. Barang siapa minta cerai tanpa alasan syar'i, maka dia tidak bisa mencebur surga. Ya, suami nggak mabuk, suami nggak zina, suami nggak pukul anda, nggak nyiksa anda, suami ngasih nafkah anda, ya, suami nggak meninggalkan sholat, suami nggak syirik, kok anda minta cerai? Ya, subhanallah. Makanya wanita kalau minta cerai, ancamannya apa? Ya, pulang, suamiku. Aku sudah gak bisa tinggal dengan dirimu lagi. Karena kamu sudah menikah lagi. Malah dia ngomong, akan kubawa anak-anakku ini. Karena anak-anakku adalah darah dagingku. Darah dagingku. Memang air mani wanita tadilah yang akan menjadi apa? Darah daging. Dengan hadis ini Anda punya jawaban. Tunggu wahai istri. Kamu tetap istriku dan tidak akan pernah aku mencerai dirimu. Dan anak-anak, aku juga punya saham. Karena anak-anak itu juga apa? Dari air maniku yang akan jadi tulang dan saraf bagi anak-anak. Jadi jangan ambil mereka, jangan putus hubungan aku dengan dia, dengan mereka. Nah, rahimahullah, dari sini dari air mani jadi berbeda. Ketika sudah jadi betulan pun beda. Laki-laki pun jantungnya laki-laki 300 sampai 350 gram. Jantung laki-laki. Pembuluh darahnya disebutkan para dokter TKV dan dokter Asif Balawi. Pembuluh darahnya panjangnya kalau arteri, vena, kapiler direntet jadi satu nyambung, panjangnya bisa sampai 70.000 sampai 100.000 km. Pembuluh darah laki-laki, jantungnya sebesar itu. Sedangkan jantung wanita 250 sampai 300. Panjangnya 60 sampai 70.000 km. Sudah beda. Dari air mani sampai wujud manusia sudah beda. Nah ini rahimahullah jami'an. Sekali lagi nggak bisa dijawab karena nggak masuk akal. Ada nggak masuk akal? Kenapa? Belum dikuat. Ada yang sudah dikuat. Contoh, Nabi menyebutkan satu-satunya hadis yang paling lengkap. Sebutkan penyakitnya, obatnya, cara ngolahnya, dosisnya, cara minumnya. Satu-satunya hadis paling lengkap. Hadis Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah. Riwayat Imam Ahmad juga banyak sekali. Nabi SAW menyebutkan, dan di sini Anda perhatikan, hadis ini masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena mereka katanya berhasil meneliti. Coba kalau nggak berhasil meneliti, mereka bilang nggak masuk akal. Dan kami tidak percaya hadis ini, dan hadis ini menyebarkan kesesatan. Hadis sama tentang apa? Ekor kambing. Nabi SAW bersabda, ilaju irqin nasa
al-yakul kibish, ya, yudhab wa yujza' thalatha wa likulli yawm juz' wa yushrab 'ala ar-riq. Disahkan juga oleh Syalbani, oleh Syekh Mubil rahimahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, obatnya nyeri pinggang. Arqun nasa disebutkan Ibnu Qayyim, ciri-ciri penyakitnya pertama dari panggul atau pinggul, kemudian turun ke bokong, turun ke paha, enggak diobati turun ke betis, tidak diobati lagi turun ke mata kaki, turun sampai ujung jari kaki, enggak diobati lagi kaki bisa mengecil, enggak diobati lagi bisa lumpuh. Kalau kita lihat definisi Ibnu Qayyim, berarti penyakit ini dalam bahasa medis, dalam bahasa medisnya bisa jadi diartikan apa? Kalau diadakan muqaranah, jadi medisnya apa? Isialgia. Ya, isialgia. Obatnya pakai ekor kambing. Nabi sebutkan obatnya nyeri pinggang, dalam kurung isialgia ekor kambing. Kambingnya kalau bisa domba. Kenapa? Karena domba ekornya lebih tebal, lemaknya lebih banyak. Ini dimaukan lemaknya di sini. Dan dia juga dilelehkan. Dilelehkan bisa dengan dua cara. Ya, antaranya ada yang menjadikan ekor kambing ini jadi sop. Ada yang bisa diletakkan, kalau zaman dahulu diletakkan di atas lempengan batu, burma, namanya burma, lempengan batu dibikin kayak piring, diletakkan di bawah matahari, nanti keluar minyaknya. Minyaknya ini diminum. Minyaknya ini diminum, ya, dan dari hasil yang keluar minyak dari satu ekor ini dipisah menjadi 3 dosis, ya, dan satu hari 1 dosis, berarti sehari sekali minum. Wa yushrab 'ala riq, dan dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, yang lengkap. Ekor kambing, jenis penyakit ekor kambing, cara mengolah, ya, dosisnya, cara minumnya. 5 cara. Dan sebelumnya manusia mikir, masa nyeri pinggang dikasih ekor kambing? Ya ilmiah. Sebagai kedokteran modern bilang apa? Ya ilmiah, ini gak ilmiah. Itu kalau datang dari Nabi, qul sami'na wa ata'na. Nah, selesai. Kalau gak ilmiah, karena kalian belum bisa meningkat. Yang penting hati beriman dulu. Nah, subhanallah, setelah bisa disingkap baru bilang ya ilmiah. Ternyata pada lemak ekor kambing didapati banyak kandungan prostaglandin. Ternyata prostaglandin ini adalah hormon yang sangat bermanfaat untuk mengatasi radang dan nyeri. Anti radang, anti nyeri. Itu beriman. Iman kita lemahnya, kita di zaman kita, pengobatan zaman sekarang banyak tak percaya dengan tibbun nabawi. Takarannya apa? Akal. Ya, takarannya akal. Sama dengan urusan agama. Ketika disebutkan hadis yang mutawatir, kalau namanya mutawatir susah ditolak sahihnya hadisnya. Ketika disebutkan Allah turun di sepertiga malam akhir ini, Allah turun ke langit dunia paling rendah, mencari hambanya yang bangun, yang sholat. Barang siapa mohon ampun kepadaku, apa itu? Barang siapa yang minta, pasti kuberi. Barang siapa berdoa, pasti kukabulkan. Mereka bilang apa? Hadis ini gak masuk akal. Padahal mutawatir. Hadis ini gak masuk akal. Kalau Allah turun ke langit Indonesia, berarti di Amerika kosong dong arsnya. Hadis mau mengatakan juga demikian. Letakkan dalam hati ini. Kemudian juga terkait contoh hadis yang paling sering ditolak tentang sayap lalat. Ya, idza waqa'a dzubab fi na'i ahadikum falyaknishu thumma yanza'hu fa inna fi ihda janayhi wa ukhra shifa. Hadis riwayat Abu Hurairah, riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Kalau ada lalat masuk ke bejana Anda, apalagi airnya panas, semakin panas semakin cepat nyebarin racunnya. Kalau dingin lebih lambat, kalau beku es lebih lambat lagi. Kalau kayak semacam jelly berarti tambah, ya, lambat lagi terus demikian. Ini kalau ada lalat masuk cepat celupkan. Kenapa? Satu sayap bawa penyakit, satu sayap bawa obat, makanya cepat celupin. Kenapa? Ada lafaz, ada huruf apa? Fa, fal, yan, nisfu. Menunjukkan apa? Fa itu yufidu sur'ah.
memberikan makna cepat-cepat. Di sini ada semacam mekanisme mencelupkan alat. Diajarin caranya. Cepat celupkan, cepat buang. Ketika cepat dicelupkan, bakteri nggak terlalu banyak nyebar. Kemudian ketika cepat dicelupkan, sayap satunya langsung mengeluarkan penawarnya. Disebutkan seorang ahli laboratorium dari Mesir, satu sayap lalat bisa mengandung 1 sampai 4.000 bakteri. Satu sayap ini hanya mengandung 1 bakteri, yang 1 bakteri bisa membunuh ribuan bakteri. Dengan cara cepat dicelupkan. Kenapa cepat dicelupkan? Kata dia, seperti ada bom, ada detonatornya, bom nanas, dilepas detonatornya, itu kan 3 detik dia meledak. Sama kayak lalat, cepat dicelupkan, detonator penawar dari racun, cepat diledakkan, cepat dibunuh. Setelah itu aman, buang lalat, Anda minum. Ustaz, kalau nggak tega gimana Pak? Ya. Kalau nggak tega, ya nggak usah dipaksa. Bisa dibuang ke kembang, bisa. Atau suruh minum saudaranya. Nah, kalau nggak tega lagi, lihat dulu minumannya. Kalau kopinya harga 70.000, bukan? Nah, semuanya ini. Jadi sebenarnya seperti antara pengobatan modern, herbal, tibu nabawi, ini semua aslinya hukum asalnya ilmu pengobatan dunia terkait urusan dunia. Gak boleh saling bermusuhan, gak boleh saling hasad. Allah sudah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 54, am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli. Ya, apakah mereka dengki kepada manusia, dalam hal ini Nabi Muhammad, yang lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya, termasuk Yahudi sangat dengki dengan Nabi Muhammad. Termasuk dalam hal ini apa? Orang yang punya ilmu pengobatan, dia punya keutamaan, jangan didengki. Ada ilmu kedokteran modern, contoh, kalau ada kasus kanker payudara, stadium 4, ya, apalagi sudah ada benjolan di ketiak, ya, sudah nyebar, ini harus cepat dioperasi biar nggak tambah nyebar kemana-mana. Ini teorinya kedokteran modern, contoh, ya. Kemudian kalau ada ilmu pengobatan yang lainnya, ilmu pengobatan manapun, mau Cina, mau India, mau Arab klasik, mau tibu nabawi, ya, tanpa menisbatkan pengobatan kanker cara tibu nabawi, jangan gampang menisbatkan tibu nabawi, ya. Kalau nggak ada dalil yang sahih, ya. Kalau kemudian, misalnya mereka pakai ilmu yang cara lainnya, ilmu dengan menjinakkan kanker, kalau dari terapi ruqyah dengan diruqyah. Berapa banyak orang kanker, bukan karena sihir, kanker medis, diruqyah bisa mengecil. Kenapa? Kanker itu bisa karena makanan, bisa karena psikis, bisa karena non medis. Kanker yang karena psikis kadang lebih banyak daripada karena makanan. Dan kanker karena psikis yang condong diserang adalah kaum hawa, kaum wanita. Wanita paling susah nyimpen dendam. Ya, banyak mereka gampang terjatuh iri hasad tinggi. Banyak di antara mereka sedih berlebihan, berkepanjangan, takut berlebihan, gampang panik. Ternyata ini juga menimbulkan kanker. Ya, imma dari sarafnya pengaruh, imma dari pembuluh darahnya dan darahnya, sel-selnya. Alhasil bukan di sini kita jelasin, ada di sini. Kemudian, ya, ada yang sebut dengan ruqyah, ada juga di antaranya ada yang kanker diobati dengan cara membebaskan sumbatan yang terjadi pada titik terjadinya stagnasi pergerakan dengan gerakan-gerakan. Ada juga dengan cara pola makan. Nah, cara ini beda-beda. Dan ada yang tanpa operasi. Sampai Hippocrates mengatakan, bapak kedokteran Yunani yang meninggal sekitar 370-an tahun sebelum Nabi Isa lahir, dia berkata, operasi adalah tindakan ekstrim. Selama sesuatu kasus bisa diobati tanpa operasi, lakukan tanpa operasi. Ya. Kedokteran Cina juga demikian. Dalam kitab Wang di Beijing, ya, kalau India Atul Veda atau Ayurveda, disebutkan
Wong Dinejing ditulis sama sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Dialog antara Kaisar Kuning Cina dengan Topiknya. Dia mengatakan penyakit yang sulit diobati kembalinya kepada pola makan. Nah, alhasil ada seni. Ya, kedokteran modern kalau melihat ini sudah teruji coba, maka jangan hasad. Kenapa? Mereka pertama efektif, efisien, tanpa hilang organ tubuhnya, murah cara pengobatannya, tidak ada efek samping, tidak ada luka yang tunggu sembuh sampai 1 bulan sampai 2 bulan, tidak ada estetika mereka yang hilang, katakan payudara di hadapan suaminya bisa. Ya. Mereka juga tak mampu, jadi nyaman. Harusnya apa yang dokter modern? Alhamdulillah, beban saya sebagai dokter ya bedah dan dokter onkologi sudah berkurang. Saudara kami sudah sembuh dengan izin Allah melalui para terapis dan alternatif dan pengobatan klasik. Alhamdulillah. Harusnya seperti itu. Bukan ya Allah, proyekku diambil. Bukan. Ini namanya iri hasad dengki. Ini lebih baik. Ya, selama itu teruji coba, dia akan mengembangkan ilmu mereka. Jangan dianggap ini seperti agama istilahnya aliran baru. Kalau pengobatan baru yang menurut mereka ditolak mentah-mentah. Dan yang kedokteran klasik juga demikian. Jangan pojokkan dan salahkan kedokteran modern. Mereka punya cara yang sudah teruji coba menurut mereka. Ya silakan. Ya, ini harusnya dirangkul ya. Dan jangan saling menjatuhkan. Karena apa? Semua pengobat ini akan dihisab di hadapan Allah. Misinya kembalikan kepada misi yang pakaian para pengobat rata-rata putih, hati putih. Untuk apa? Bantu mereka. Nah, intinya si sakit sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bantu mereka, baju putih juga apa? Agar tidak diracuni dengan ini hasad. Jangan sampai banyak pasien sembuh tapi dia kena penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab ya. Yang akhiran ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 76, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan setiap orang yang punya ilmu pasti ada yang berilmu. Ada orang yang sudah merasa belajar ke sana kemari sudah bertahun-tahun lama, tapi ada orang yang belajar hanya sebentar, tapi ada apa? Katalisator, pemercepat dia belajar dengan cara yang mudah untuk mengobati penyakit. Ya jangan ditolak. Ya, ada setiap orang yang berilmu pasti ada yang berilmu di atasnya. Demikian Nabi Musa ketika ditanya, ya Musa, apakah ada orang yang lebih pintar darimu? Nabi Musa jawab apa? Tidak ada. Diingetin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir punya ilmu yang telah dimiliki Nabi Musa. Sama ahli pengobat, jangan pernah pojok. Ya, dia merasa orang paling pintar. Setiap orang pintar pasti ada yang pintar di atasnya. Terus, setiap orang kaya pasti ada kaya di atasnya. Setiap orang punya kekuatan pasti ada yang punya power di atasnya. Ujung-ujungnya Allah lah segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah bisa kami sampaikan. Mungkin sisanya kita kembalikan kepada Ustaz moderator. Ya, baik, demikian telah kita dengarkan tadi di sesi materi bersama Ustaz yang sangat-sangat bermanfaat seputar imunologi dan juga pengobatan yang lainnya. Mungkin di sini kami cukupkan ya dengan pertanyaan yang sudah cukup banyak masuk ya. Dan kepada pertanyaan kami harapkan agar tidak panjang-panjang ya untuk melukis pertanyaannya. Yang pertama Ustaz, pertanyaan sepertinya dari Ikhwan Ustaz. Afwan, Ustaz ingin bertanya di dua tema. Adakah resep herbal untuk tahan lama saat berhubung? Pertanyaan indah. Jawabannya sudah cukup nih. Habis jam 9 sudah selesai. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaan sebenarnya mewakili yang lain. Kalau ada yang punya masalah kayak gini, ingat jangan pernah ngobrol di depan istrinya poligami. Satu istri didolimi menggolimi yang lain. Termasuk disyaratkan oleh para ulama, kalau mau nambah istri, syaratnya kuat fisik.
di atas ranjang. Kalau satu didolimi orang lain, bisa jadi hukumnya makruh poligami. Nah, yang kedua, subhanallah, sebagaimana telah disampaikan oleh salah satu dokter TKV, thorax kardiovaskuler dalam seminarnya di Bali sekitar 1,5 tahun yang lalu. Ini kami bahas dari kedokteran modern, menunjukkan apa? Ilmu itu luas, jangan berkutat pada satu ilmu. Kita lihat, tengok kedokteran modern ternyata punya konsep. Kenapa banyak orang mengalami editansil, ejakulasi dini tanpa hasil? Ya, kadang ada yang understanding, ya, nggak bisa tegak, ya, loyo dan lain sebagainya. Nah, alhasil dalam seminar tersebut disebutkan, Manusia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulnya telah menyatakan Allah malu ya. Pertama, disampaikan dalam seminar tersebut telah dibahas ya bahwasannya pembuluh darah itu adalah sesuatu yang penting untuk mensupport ukuran, durasi, termasuk kualitas air mani pada laki-laki. Ukuran, durasi, dan kualitas air mani. Ya, Asyuti sudah membahas. Asyuti, ulama yang meninggal pada tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Tibbun Nabawi, ya, dia sudah menyebutkan darah itu adalah substansi pembentuk air mani laki atau perempuan. Darah itu membentuk substansi air mani. Kedua, darah itulah untuk memberikan support ke alat vital laki-laki. Kalau darah itu lebar, darahnya encer, ya, kemudian komponen darahnya itu sehat, kaya oksigen dan nutrisi, dan banyak racun, maka jadi maksimal. Anda nggak perlu minum obat penguat. Ya, nggak perlu minum obat penguat, apalagi malam pertama. Mau pos 1, pos 2, nggak ada obat penguat. Kenapa? Suatu menakjubkan, ciptaan Allah di depan Anda. Ya. Belum pernah nyoba? Malam pertama kalau pakai obat penguat, ini namanya nggak jentrong. Kenapa? Yang di hadapan Anda yang halal, ya, itu akan menyebabkan Anda kuat. Kalau Anda bisa melihat yang haram, Anda akan jadi orang yang mulia dari sisi maknawi. Makanya seorang ulama mengatakan, berwasiat, ya, aqwakum fil firash atqakum. Orang yang paling kuat di ranjang adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang banyak jelalatan di jalan, melihat wanita yang bukan mahramnya, haram untuk dilihat, dia menjadi orang yang lemah di ranjang. Semakin kita kuat menundukkan pandangan mata kita, istri kita yang halal, ya, jadinya kita orang yang paling kuat di atas ranjang. Nah, ini terkait maknawi. Adapun isi tadi terkait dengan darah. Dokter TKV dalam seminarnya mereka di Bali disebutkan, ya, dalam proyektor mereka disebutin bahwasannya untuk menjadikan permisi Allah intisab itu ereksi, ya, untuk menjadi kuat ereksi, nggak suratul qadhaf, nggak ejakulasi dini. Caranya apa? Darah harus disupport kuat ke alat vital. Sekarang bayangkan kalau pembuluh darah menyempit. Pembuluh darah menyempit gara-gara apa? Plak. Plak karena apa? LDL tinggi. Kedua, pembuluh darah nggak maksimal, nggak lentur lagi, kaku. Gara-gara apa? Trigliserid. Kebanyakan apa? Gorengan, tepung-tepungan, roti-roti. Ditambahi Anda konsumsi makanan yang mengentalkan darah. Contohnya apa? Banyak gula, banyak garam, banyak tepung, banyak roti, banyak durian, banyak nangka, banyak nasi. Ini sudah sempit, kaku, ditambahi darah kotor, kental, mekat. Pertama, dia akan jadi racun bagi sel-sel. Dan akhirnya dorongan jantung lelah, nggak sampai ke bawah. Jadi pengaruh kepada apa? Permisi ukuran, durasi, dan kualitas sperma. Termasuk ini caranya untuk obatin orang yang lama nggak punya anak, mandul dengan izin Allah sering kami lakukan
Dengan terapi yang singkat, ya, satu kali terapi sampai 3 kali terapi, kemudian pola makan 1 bulan sampai 2 bulan hamil. Kalau nggak hamil, sering kami dapati ada jin nasab yang ganggu dia, sampai membuat apa? Tuba falopi bengkak nyempit. Orang kadang kalau di USG pikirnya medis terus, harus ditiup dan sebagainya, ternyata ada jin nasab. Ya. Nah ini contoh apa banyak yang harus ditanyai. Berarti untuk inti yang pertama, biar Anda kuat, perbaiki pola makan. Kalau pola makan jorok, pola istirahat nggak bagus, pola pikir nggak bagus, ini semua akan apa? Melemah. Intinya bikin darah encer, nutrisinya baik, oksigennya baik, perbaiki pola tidur, pola pikir, istirahat. Makanya sehat itu apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Itu sehat. Nah, kalau Anda juga termasuk untuk mendatangi istri minum pil kuat, ini nggak sehat. Ya. Coba Anda lihat, kalau pil biru saja, mau Viagra, mau Zuagra, mau 2 gram, mau 3 gram, ya, mau berapa gram pun, Anda lihat, awas obat ini tidak untuk orang yang mengalami penyakit jantung. Awas obat ini akan membuat mata Anda kabur. Ya enggak Bapak-bapak? Yang dia pernah minum. Awas Anda akan mengalami pusing. Awas Anda akan mengalami gemetar. Coba efek sampingnya banyak, itu bahaya. Coba kalau Anda minum obat ini tiap hari. Sama yang herbal, minum herbal, tapak liman, ada yang purwoceng, minum juga cabai Jawa. Oh minum obat semua. Ini mau sampai kapan Anda minum? Penyebab Anda lemah karena pola makan Anda, pola pikir Anda. Kenapa Anda pakai obat ini? Ya, sebenarnya hakikat mengobati penyakit hilangkan sebab. Anda masih makan ngaco, pola hidup ngaco, minum obat ini, efeknya tidak akan seberapa. Tapi kalau Anda pola makan oke, tidur oke, minum obat ini, langsung manfaatnya terasa. Nah, ini contoh. Sekali lagi, mengobati itu dengan menghilangkan sebab. Idza zala sabab, zala musabbab. Kalau sebab hilang, akibat akan hilang. Kalau Anda menghilangkan sebab-sebab tadi, akibat yang jadi pada masalah suami istri tadi, kekuatan pasutri lemah akan hilang. Sekarang Anda nggak menghilangkan sebab, pola makan tetap, gaya hidup tetap, pola tidur tetap, pola pikir tetap, stres. Anda tetap minum obat ini, nggak gitu. Kecuali sedikit. Ya, itu contoh. Contoh seperti kami dapati ada orang kena kanker tiroid. Ujung-ujungnya pola makan tidak terlalu masalah, ternyata dendam sama suami. Kena kanker tiroid. Ada dendam sama bapaknya, tiroid sama rahim kena. Ya. Makanya perhatikan ini psikis pengaruh benar. Makanya sering baca Al-Quran. Ya apa? Selalu nyaman hati. Ya. Subhanallah, setelah dendam timbul kanker tiroid, diangkat sebelah kanan. Sisa sebelah kiri nanti beberapa minggu lagi akan diangkat. Kalau diangkat, kemungkinan besar ibu akan bisu. Gimana Pak Bapak? Kemudian datang gimana Pak? Bu, ibu ini kena kanker bukan karena makanan, tapi karena dendam pada suami. Obatnya hilangin dendam, akan hilang kanker. Kalau kanker yang kiri tiroidnya diangkat lagi, ibu bisu, apakah selesai kankernya ibu? Belum Pak. Kenapa Pak belum Bu? Karena saya masih dendam. Nah, akan muncul di liver, di payudara, kanker tulang, kanker darah, kanker rahim,